Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sebelum saya lanjutkan materi, mungkin ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, sesuai jadwal ya, hari ini kita akan melakukan PBL yang ketiga dan yang keempat. Sudah ini ya, untuk pedoman PBL-nya sudah pernah dibaca ya, yang saya share di pertemuan hari Jumat kemarin. Tidak ya? Kalau sudah, nah, tutorial yang ketiga ini kasusnya agak sedikit ribet gitu ya. Ya kalian jangan karena baca panjang terus ini nganggap ribet, enggak. Cuma mungkin ada hal-hal di luar konteks yang mungkin kalian akan menemukan gitu ya. Menemukan ini kira-kira kasus apa sih gitu ya. Boleh di capture dulu untuk nanti ada yang menjadi note taker ya untuk melakukan share screen seperti biasa. PBL ini juga nantinya kalian silahkan tunjuk siapa yang akan menjadi atau bersedia gitu ya menjadi sebagai tim leadernya. Nanti tim leadernya bisa menunjuk note tulisnya di dalam diskusi yang terjadi di dalam room gitu ya. Nah, kemudian anggotanya akan berdiskusi gitu ya. Nah, karena ini ada dua tutorial, jadi tutorial 3 dan 4 saya batasi kira-kira sampai pukul 13.50 ya, untuk kasus yang pertama. Ya nanti diskusinya bisa nyambung gitu ya. Oke, sudah? Saya bagi kelompok ya. Ini ada 56. Silakan diklik biar kalian bisa masuk di room. Hai semua. Halo. Oke. Oke. Sudah. Ini siapa yang mau jadi notulen sama ketuanya? Gantian ya kalau bisa ya, jangan yang kemarin Jumat sudah jadi ya. Ya, Pak. Yang lain. Udah kemarin. Aku udah kemarin Jumat. Iya sama, aku juga udah kemarin. Brilian. Brilian aja. Kalau nggak Di bisa. notulen ya? Noh, Semuanya. ketua. Loh. Ketua. Loh, kayak jadi notulen loh. Ya. Oke, kamu ya? Ya, oke deh. Kapan hari sudah Notulennya jadi? siapa? Notulen siapa ya? Kapan hari ya? Jumat lalu. Notulen siapa yang belum jadi? Aku belum sih. Oh ya udah. Oke, Rizky Maulana notulennya ya. Oke. Mantap Rizky. Ini bisa. Udah share screen belum? Ini. Lagi share screen. Mungkin bisa itu Rizky tolong diperbesar tulisannya agak kecil. Gambarnya. Ya. Oke, bentar. Oke. Apa mau coba aku ini? Aku share screen dulu buat ininya. Oh ya udah boleh. Ntar kamu ini ya. Ini Teti ada nggak orang? Ada, Pak. Halo, Paknya.
jadi itu buat apa? Buat apa namanya? Kasusnya ya. Udah San, thank you San. Kevin hadir, Anita dan juga Arjuna. Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini kameranya error, Hadir, Pak. Pak. Ya, yang lain masa error semua. Hadir, Pak. Ini Error saya juga. padahal, tapi Saya lebih mengapresiasi bagi yang ini ya. Kalau yang saya nggak tahu ini orangnya ada apa. Kalian tiduran gitu. Ini ketuanya siapa di kelompok duanya? Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Aku izin masuk ya. Menurutku ini kan kasusnya tuh si Bella kan jadi pembunuhnya kan, pembunuh Stella sama Edward, terus ternyata Stellanya nyangkut di pohon, jadi nggak jadi mati kan. Nah di sini kan kondisinya Stella itu kan harusnya bisa masuk ke pasal 44 ayat 1 KUHP nggak sih? Karena dia sakit jiwa ya, harusnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan juga mungkin kita ikut di pasal 2-nya, dia cuma dimasukin ke rumah sakit jiwa. Soalnya di situ udah ditegasin kan kalau dia punya kelainan mental sejak usia 7 tahun. Terus juga ya gitu sih kalau aku. Mungkin ada yang lain. With Angel tadi gimana? Jadinya pasal 44 ya? Tadi aku lempar. 44 Ayat 1. Bab 3. KUHP. Berarti ini nggak bisa dimasukin ke pasal pembunuhan berencana ya? Ini kayak pembunuhan berencana atau enggak? Kayaknya sih ya, soalnya kan dia di sini sengaja ngajak Edward sama si Stellanya buat ke jurang. Pokoknya ke situ buat dibunuh kan, memang sengaja. Cuma Satuannya siapa di kelompok 4 ini? Ketuanya? Ya, Pak. Notulisnya? Notulisnya siapa? Aulia ini. Iya. Iya, benar, Pak. Iya, Pak, saya, Pak. berarti termasuk subjek hukum, tapi orang yang tidak cakap hukum, soalnya dia termasuk manusia yang tidak sehat pikirannya alias gila gitu. Samping aja di pinggirnya, subjek hukum tapi termasuk golongan manusia yang tidak cakap hukum. BCS itu ya gila. Ini yang Bella kan yang apa? Yang orang gilanya. Yang orang gilanya Bella. Orang gila katanya. Itu Edward sama Stella itu juga termasuk. Iya, termasuk pasien RSJ. Soalnya itu kan dirawat di RSJ juga. RSJ Menur kan ya. Iya. Udah. Terus peristiwa hukum. Di sini aku baca peristiwa hukum itu 44 aja. Ya, itu juga nggak apa-apa. Ya, langsung. Jadi ntar dikait-kait. 340, tapi iya dikait-kaitkan gitu. ya, namun Terus karena gangguan mental jadi kena pasal yang itu tadi. 44. Ya. Ya. Iya, 44.
pengampuan dong. Ya? Apanya? Di Yang bawah mana? pengampuan ya berarti ya? Iya, di bawah pengampuan. Sebentar ya, aku mau nyari juga. Berarti ini BW. Vergelijk wetboek. ya bentar. Pengampuan. Ini di bawah laku 340. Pak. Bukan ini. Oh ini, kuratel. Kuratel itu masuk mana ya? Ya, kuratel masuk 433. Iya benar, kan menyebutnya orang dewasa, tapi dalam keadaan dungu. Ini di sini di bawah pengampuan. Kalau keborosan Jadi, itu apa sih? Aku kurang tahu sih kalau pemborosan. Iya, kalau keborosan apa sih? Coba cek apa? Pak. Halo, iya. Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Keborosan itu bagaimana, Pak? Coba lihat di dalam ketentuan undang-undang perkawinan itu, jadi pemboros itu merupakan salah satu orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi dia dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ya Allah. Di pasal undang-undang perkawinan ya, Pak? Ya, iya. Tapi kalau kalian menggunakan ketentuan BW juga boleh. Yang 433 itu. Iya, Pak. Soalnya Oh iya, Pak. Kemarin saya ada baca itu di 433 sih, Pak. Ya, kuratel. Boleh tanya atau enggak, Pak? Boleh lah. Oh iya. Untuk yang kalau orang gila dalam kasus ini kan dia berpikir toh, Pak. Berpikir untuk merencanakan sesuatu pembunuhan. Nah, itu apakah masih bisa disebut gila atau tidak, Pak? Nah, itu bukan tugasnya ahli hukum di sini ya. Jadi itu masuk ke orang yang ahli di bidang kesehatan mental seharusnya. Cuma kan secara nyata di kasusnya kan sudah tegas itu menyebutkan bahwa dia dirawat di mana? RSC. Nah, kalau orang dirawat di RSC, apakah itu masuk dalam kategori orang normal atau yang bisa berpikir secara logis atau tidak gitu kan? Sebenarnya bisa dari situ kalian masuknya. Siap. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke. Pak, Ya. lalu Pak kalau misalnya dalam kasus ini kan direncanakan ya Pak, karena katanya Bella mendorong Edward dan Stella dari bukit meluncur ke jurang. Berarti kalau orang normal berarti masuknya pembunuhan berencana dong. Coba lihat ini kasus apa sih menurut kalian? Pembunuhan berencana, Pak. Ya, maksudnya dalam kategori lingkup hukum apa? Ini sih lebih pidana. Pidana. Nah, coba lihat pertanggungjawaban pidana itu tidak dapat dibebankan kepada siapa? Apakah semua orang ini mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Oh, berarti penekanannya di sini. Kan juga ada juga orang gila misalnya mencuri gitu ya, mencuri. Bisa nggak sih dipidana orang gila yang mencuri itu? Coba kalian cari aja alasan pembenar sama alasan pemaaf di dalam hukum pidana. Apa bedanya? Oh, oke. Dalam hukum pidana ya, Pak? Berarti ya, tidak boleh perdana. Alasan pembenar sama alasan pemaaf itu ada di hukum pidana. Tadi udah mau di-googling, nggak apa-apa kalau mau di-googling. Oh iya, Pak, siap. Ya, kan kalau PBL kan mau buka sumber mana aja, mau silakan. Oh iya, Pak, mau tanya satu lagi, Pak. Ini mungkin ada hubungannya dengan pertemuan yang pekan lalu. Untuk membedakan perdata sama pidana itu sebenarnya gimana sih, Pak? Karena memang kemarin kan yang kasus perusakan toko itu kan juga ada hubungannya kayak orang per orangnya gitu, Pak. Itu bagaimana? Kalau perdata kan dalam lingkup itu privat, kalau mau dikategorikan hukum privat. Yang dirugikan adalah orang perorangan atau badan hukum. Tapi kalau pidana itu kan masuk dalam hukum publik, yang diatur adalah kepentingan umumnya. Saya nge-lag ya kayaknya.
Tadi nyampe Iya. mana? Ya. Tapi Kepentingan umum. pidana, Pak. Kepentingan umum, iya. Tapi kalau yang privat itu kepentingan khusus. Pak, saya izin bertanya boleh, Pak? Iya. Kalau orang dalam gangguan jiwa itu dievaluasi sama ahli kesehatan mental atau harus melewati proses pengadilan dulu, Pak? Ya, kalau misalnya sudah masuk dalam ranah hukum acara, ya seharusnya manggil orang yang expert di bidang itu. Orang hukum, walaupun kalian sudah lulus sarjana hukum, nggak bisa menentukan orang ini gila atau tidak. Gitu. Jadi tetap harus membutuhkan ahli. Kan, ini kalian belum dapat materi ini ya. Hukum acara ya, ini masih semester 1. Terlalu jauh sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi ada alat bukti ya di dalam hukum pidana itu disebut sebagai, kalau di dalam bukunya Mulyatno nyebutnya saksi ahli, tapi sebenarnya itu ahli gitu ya, ahli di bidang apa gitu ya. Kalau ini di dalam kesehatan mental ya seharusnya dia ngambil ahli di bidang itu. Nggak bisa tiba-tiba kalian sarjana hukum menentukan ini gila. Ya untuk menguatkan argumentasi kalian dalam membuktikan sesuatu di hadapan hakim ya harus mengundang ahli di sini. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Geser ya. Mungkin ada yang mau ngecek pasal 44. Tadi udah dicari. Udah dimasukin ya. Alasan pembenar sama alasan pemaaf. Bingung Pak, maksudnya bedanya alasan pembenar sama pemaaf itu kita lihatnya dari mana ya Pak? Di googling aja, tadi saya bilang disuruh googling. Kalau misalnya ada kan bisa dimasukin. Dan ada pasalnya. Orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Itu masuk, ada nggak di situ? Kalau lihat dalam kasus yang ketiga ini. Saya paham Pak alasan pembenar, cuman untuk yang kasus ini kurang tahu Pak, karena memang kan alasan pembenar seperti orang membunuh tapi sebagai eksekutor. Nah ini kan dia kan membunuh tapi dibenarkan karena memang dia tugasnya mengeksekusi begitu Pak. Apa benar begitu? Itu baca di mana itu? Di Google Pak. Saya Google. Misalnya gini, ada orang mau ini sudah dewasa semua kan ya? Sudah Pak. Ada yang di bawah 18 tahun nggak? Nggak ada ya. Misalnya ada orang mau diperkosa nih. Nah dia membela diri. Pembelaan diri sampai menyebabkan orang itu meninggal dunia. Yang pelaku pelecehan seksualnya ini meninggal dunia menyebabkan. Apakah itu masuk kategori alasan pembenar atau alasan pemaaf? Pemaaf, Pak. Gimana? Pemaaf mungkin, Pak. Mungkin. Yang tadi loh, yang artikel di Google itu loh, kan bisa dilihat dari situ. Nah, itu dianalogikan dengan kasus ini. Nah, ini orang gila ini yang melakukan pembunuhan. Ini sudah jelas ini gila. Kalau saya lihat di penjelasan kalian ini kan dia kan di ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, dia membunuh di sini. Tapi di situ coba dilihat ya, ini pembunuhannya kan di dalam lingkup pengawasan siapa? Dia waktu membunuh di mana lokasinya? Di bukit dekat apa? Jurang. Namanya? Iya, maksudnya iya jurang ya. Jurangnya itu ada di wilayahnya rumah sakit nggak menurut kalian? Rumah sakit dan jiwa. Berarti masih dalam lingkup rumah sakit jiwa ya? Rumah sakit jiwa. Nah, kira-kira ini cuma sebagai pemantik saja. Kalau di rumah sakit jiwa itu ada yang ngawasin nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, kalian nggak pengen nyari tahu tentang kelalaian atau Pak, ya saya baru ya kan karena gini ya inilah fungsinya PBL gitu ya. Jadi kalian mengasah pikiran kalian, walaupun kan tidak ada yang ditanyakan kan sebenarnya dari kasus ini kan nggak ada yang ditanyakan ini apa sih maksudnya. Kadang ada mahasiswa di kelompok tadi ini maunya kemana gitu lah.
kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa kalian ambil dari sisi PBL ini, kecuali memang seperti ada pertanyaan khusus gitu ya, kayak yang kalau nggak salah yang tutorial 2 kemarin ya, bisa nggak sih dibatalkan. Nah itu berarti kan langsung fokus di situ. Tapi kalau ada hal yang tidak ditanyakan, kalian yang mengkreasikan sendiri, sebenarnya ini bisa nggak sih? Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang kita mau gitu. Kalau di PBL. Bapak, ya. Yang kemarin itu kurator ya Pak yang membimbing. Kurator. Yang orang di bawah pengampuan. Kurator ya namanya Pak. Kuratel. Oh, kuratel. Kurator itu kalau seni Pak. Bukan. Kurator ya bisa masuk dalam kategori dalam hal seorang itu pilot. Nah itu bisa dianore kurator. Kalau kuratel pakai C. Curatel. Bukan pakai K. Oh, saya ngerti sih, Pak. Kalau dari perspektif ini kan, Pak, kalau dalam hukum pidana itu kan orang diam aja bisa dikenakan pidana gitu, Pak. Berarti ya, itu masuk terutama ini kan sama, orang di bawah pengampuan. Ya, kemarin ini, ada sih, Pak. Tapi loh ya. Okay. Masuk. Bebas loh ya. Sama iya. Misalnya gini, kalian pernah membaca berita ada penjaga palang pintu kereta api misalnya. Pada saat kereta api ini mau lewat, dianya ternyata ketiduran sampai menyebabkan ada kecelakaan di situ. Nah itu kan masuk dalam kategori kealpaan, karena kealpaannya dia menyebabkan nyawa orang itu menghilang. Nah itu larinya di situ. Ya, tapi terserah ya, ini saya cuma gambaran saja. Bapak kalau misalnya Pak, ya ambil dua KUHP gitu Pak, 2 kemungkinan. Satu kan dia tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan satu dia dari kelalaian dari penjaganya itu Pak. Boleh. Jadi bisa diperbandingkan, karena kan ini sudah menyebutkan kalian pasal 44. Nah, karena kurang sempurnanya akal atau sakit berupa akal gitu ya. Kan ini dari sisi si pembunuhnya. Ya kan, si pembunuhnya, siapa sih namanya pembunuhnya itu? Belanya kan. Dia dibuktikan dengan ada ahli misalnya gitu ya, bahwa dia tidak dapat dipidana karena memang dalam gangguan mental gitu ya. Nah, kalian bisa mencari kemungkinan lain. Jadi bukan belanya tapi orang lain yang harus mempertanggungjawabkan, walaupun dia tidak melakukan perbuatan apa-apa. Betul. Nah, itulah seninya di hukum pidana itu seperti itu. Saya bukan ahli pidana sebenarnya. Mohon izin Valen buat Valen. Oh iya, saya share ya. Oh iya. Oh, nggih. Terima kasih. Guys, yang 433 tadi jadi dipakai. Kalau jadi udah aku tulis di halaman bawahnya. Yang setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, itu bukan. Hukumannya, tapi dia sudah di RSJ kayak gitu. Enggak perlu sih, karena dia posisinya udah di RS, udah dijelasin tadi di awal kalimat gitu. Jadi ayat 2 enggak perlu ya. Iya. Coba dicari, mungkin ada di sekitar itu deh, tentang pengampuan itu. Coba dicek. Iya, ini aku lagi nyari sih. Lagi mencari-cari. Kalau yang 45 tuh enggak ya? Itu buat yang belum umur 16 tahun enggak sih? Tapi kan kita kan di sini nggak kasih tahu Bella itu umurnya berapa. Cuma taunya dia kelainan mental sejak usia 7 tahun, tapi nggak tahu pas kejadian ini dia umur berapa. Jadi nggak bisa menurutku. Iya benar Billy.
Lili, coba lihat pasal 434 KUHP, tapi yang ayat 1. Data ya ini. Iya, KUHP. Berapa tadi? 43 berapa? 434. 434. Ini apa? Kamu mau pakai pasal 434 KUHP buat apa? Buat yang minta apa sih? Kan tadi kamu bilang yang buat ini ya, yang pengampunya kayak ya. minta buat pengampunya Yang kayak buat misalnya pengampunya. Yang buat pidana menjelaskan kalau misalnya dia terkena pidana itu, kayak buat nekanin gitu loh. Tapi ini kurang itu sih. Kurang misalnya aku baca pasal 434 itu lebih ke arah kayak intinya yang boleh minta orang yang di bawah pengampuan itu ya cuma keluarga itu. Itu loh sih kalau misalnya menurut gue ya. Jadi kayak yang punya hak itu benar. Keluarga yang di bawah pengampuan, tapi nggak bilang tentang kewajiban mereka buat kalau misalnya yang di bawah pengampuan itu kena salah, nanti keluarga yang kena kayak gitu. Kita 2 menit lagi ya sebelum balik ke minum. Kalau misal memang kita belum ketemu pasalnya ya sudahlah sampai ya yang ini aja dia nggak kena hukuman pidana. Apa nggak coba nambahin yang pasal 45 tadi? Ini udah kan ya, guys? Kalau dari aku sih udah. Oke. Mungkin yang lain mau nambahin tuh. Alvaro Kenapa, Man? Permisi Pak Umar, mau tanya, emang di sini kita cuma mendefinisikan itu termasuk subjek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, sama objek itu saja kan Pak? Nggak usah dimasukin pasal kayak hari kemarin. Seharusnya pasalnya masuk. Ini kan masuk dalam kasus apa, kemudian kira-kira ini dapat dikenakan pasal berapa, ya sama seperti Jumat lalu. Tapi memuat itu 4.000
peristiwa hukum ya malah lebih baik kalau misal kalian bisa mengklasifikasikannya, karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum kan baru akan saya sampaikan di pertemuan di hari Jumat. Kalau misalkan sudah bisa mengklasifikasinya, saya mengapresiasi. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini termasuk atasnya lagi, coba atasnya. Ya, oke, sudah kembali ke main room semua. Gimana yang kasus ketiga ini kira-kira? Tadi saya ngelihat ada beberapa kelompok yang diskusinya seru gitu, cuma ada yang hening, nggak ada suaranya. Sebenarnya diskusi apa enggak? Oke, kasus yang ketiga ada yang mau mempresentasikannya dulu? Ada yang satu kelompok tadi sama Muhammad Yamin, Pak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ada yang mau presentasi? Iya. Saya persilakan kesempatan pertama untuk Mas Kemal Fikri. Ya, terima kasih Pak Umar atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya boleh minta izin kepada Mbak Valen untuk menyiarkan layarnya di Zoom meeting ini. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya izin share screen ya Pak. Ya, boleh. Oke, jadi perkenalkan kami dari Breakout Room 7. Untuk kasus ketiga ini, mungkin dari teman-teman sudah tahu bahwa ada tiga orang yang sama-sama terkena gangguan jiwa, RSJ Menur, yang kemudian kedua, Stella dan Edward-nya ini dibunuh oleh Bella dengan didorong di jurang. Jadi, yang perlu kita tahu bahwa yang pertama adalah Bella, Stella, dan Edward yang masuk dalam RSJ ini tentunya semuanya memiliki gangguan jiwa. Karena orang yang masuk RSJ ya gangguan jiwa gitu. Dan juga dijelaskan bahwa Bella sudah memiliki gangguan jiwa sejak umur 7 tahun. Maka sebenarnya apabila kita lihat dari motif pembunuhannya, ini termasuk pada pembunuhan berencana. Kenapa? Karena Bella mengajak Stella dan Edward untuk bertamasya ke bukit dan kemudian didorong. Nah, ini kan sudah ada rencana untuk membunuh. Jadi ini termasuk pembunuhan berencana. Akan tetapi untuk Bella, Stella, dan Edward semuanya adalah orang gila. Atau orang yang dengan gangguan jiwa, sehingga dalam pasal 44 ayat 1, ia dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Jadi Bella di sini memang akalnya sudah tidak seperti orang pada umumnya, sehingga dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Nah, akan tetapi kemudian ditambahkan dengan ketika pembunuhan itu terjadi, semuanya ini sebenarnya ada dalam lingkup pengawasan dari RSJ. Nah, berarti ada suatu kelalaian dari pengawas RSJ tersebut, sehingga dapat dimasukkan pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dalam hal ini, seperti yang kita pernah
kemarin diskusikan mungkin. Jadi orang yang tidak ngapa-ngapain dalam kitab undang-undang hukum pidana itu bisa disalahkan. Nah, ini kan orang yang tidak ngapa-ngapain ini dalam artian tidak mencegah terjadinya pembunuhan. Sehingga ini bisa dimasukkan dalam kealpaan. Sehingga menurut diskusi kelompok kami yang dapat dikenakan adalah yang pertama, pelaku tidak bisa dihukum karena memang akalnya tidak bisa karena akalnya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian bisa jadi yang dihukum adalah justru pengawas dari RSJ tersebut karena melalaikan tugasnya, melalaikan pengawasan terhadap orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak Umar. Kami kembalikan. Aplaus untuk kelompok 7. Secara virtual juga nggak apa-apa. Kemudian kesempatan kedua saya berikan kepada Mas Iksan di sana. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kepada Rahman, boleh saya minta tolong share screen. Agak diperbesar boleh nggak? Iya, Man. Boleh diperbesar, Man. Di zoom dikit. Nah, sip. Oke, jadi kami dari kelompok 2, Bekatrem 2, ingin menjelaskan apa yang kami dapat. Jadi sebenarnya si Bella ini dia terkena oleh pasal pidana KUHP pasal 338 yang barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Namun karena ada pasal 44 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa orang-orang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan psikis dari tersangka ini menyebabkan tersangka seperti yang dirumuskan pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Jadi Bella ini tidak dapat dipidana. Nah, terus ada pertanggungjawaban pidana yaitu criminal responsibility adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Nah, terus lanjut bahwa ada pasal 1366 BUW. Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa perawat dari Bella, Edward, dan Stella ini telah melakukan kelalaian dengan membiarkan mereka bermain sendiri. Lanjut, pasal 1367 BW. Seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tadi, balik lagi, ini bisa diasumsikan bahwa ini merupakan kelalaian dari perawat mereka. Lanjut, ada pasal 46. Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi ini kan tadi di sini disebutkan bahwa kelalaian dari perawatnya ini menyebabkan Edward dan Stella mati. Maka perawat ini bisa dikenai pidana atas kelalaiannya dengan paling lama 5 tahun kurungan penjara. Terus lanjut ada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi perawat ini tidak karena ada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini, maka perawat itu tidak ada tanggung jawab mereka dikembalikan pada rumah sakit. Oke, lanjut ke lembar berikutnya. Mungkin udah ya. Udah. Ya, berarti hampir mirip dengan kelompok 7, cuma ada penambahan di Undang-Undang Nomor 44 ya tadi, 44 tahun 2009 ya, tentang rumah sakit. Oke, yang ketiga dan terakhir mungkin ya, kelompoknya Yopi Kurniawan.
Tadi Mas Iksan kelompok 2 ya? Iya Pak. Monggo Mas Yogi. Terima kasih Pak. Mohon Angelica bisa share. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Umar telah mempersilakan saya dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok breakout room 3 pada kali ini. Oke. Pertama-tama, dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertama, alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya objektif. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 keadaan darurat, pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, pasal 50 peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Yang kedua, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab, pasal 49 ayat 2 bela paksa lampau atau nut wir ex, pasal 51 ayat 2 dengan iktikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 daya paksa, ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Oke. Mungkin dalam kasus kali ini bela dapat dikenai dengan pasal 44, yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Jadi bela dalam kasus ini merupakan ODGJ atau jiwanya cacat karena masuk ke dalam RSJ sehingga tidak dapat dipidana. Yang kedua, jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun percobaan. Yang ketiga, ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung. Oke. Dalam kasus lain seperti kasusnya Rodrigo, itu dia menyembunyikan kokain. Dia juga pengidap ODGJ, tapi dia itu dalam keadaan skizofrenia bipolar. Jadi kadang kambuh, kadang sehat. Pada saat dia melakukan suatu tindak pidana, saat dokter melakukan visum et repertum, dia melakukan pidana dalam keadaan mentalnya sehat. Jadi kasus Rodrigo tersebut dapat dipidana. Mungkin juga dalam kasus Bella ini, Bella itu mengidap suatu penyakit yang dinamakan skizofrenia bipolar. Jadi pada saat Bella melakukan tindakan tersebut, Bella perasaannya tenang dan sehat. Jadi Bella dapat dimasukkan ke dalam pasal 340, yaitu barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu putusan Mahkamah Agung RI nomor 254 pidana sus 2011 menguatkan putusan PN Bulukumba nomor sekian tanggal 20 April 2011 yang menyatakan bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa dan melepaskan terdakwa. Oleh karena itu, dari segala tuntutan hukum. Simpulannya, Bella tidak dapat dipidana berdasarkan 340 KUHP sebab memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP tentang pembelaan terpaksa di mana Bella tidak mampu bertanggung jawab. Oke. Ya, untuk kelompok Mas Yogi ini malah mencari jurisprudensi lain ya sebagai dasar pertimbangannya gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya karena saya ini ya masih materinya masih jauh tapi nggak apa-apa kalau misalnya masih mau dicantumkan. Cuma nanti yang menjadi masalah adalah apakah jurisprudensi itu mengikat di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia gitu ya, karena Indonesia ini menganut sistem hukum apa sih kalau boleh tahu? Civil law, Kak. Civil law, bukan common law.
Bukan common law. Kalau Bukan, civil Pak. law, Temi. apakah jurisprudensi itu wajib diikuti? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi nanti jangan disimpulkan langsung ya, cuma nanti akan saya jelas. Kayaknya saya nggak ngajar di kelas A2 kalau masalah sistem hukum. Ya, seingat saya bukan saya yang masuk, nanti ada dosen lain yang mengisi. Cuma terkait sistem hukumnya di Indonesia ini katanya gaduh-gaduh gitu ya. Tapi kalau bicara sistem hukum civil law kan jurisprudensi itu bukan merupakan sumber hukum utama, dia boleh dijadikan pelengkap. Tapi kalau di common law, misalnya kayak di Amerika, di Malaysia, di Australia, itu kalau ada kasus yang serupa kan harus mengikuti putusan yang ada terdahulu untuk menjamin adanya kepastian hukum gitu ya, dan juga keadilan pastinya gitu ya. Tapi di Indonesia enggak gitu ya, tidak seperti itu. Oke. Di luar 3 kelompok tadi mungkin ada yang punya analisis yang berbeda, karena saya mirip-mirip gitu ya kalau saya lihat. Ada yang punya analisis yang berbeda nggak? Atau sama semua? Menyimpulkan ini kasusnya kasus pidana, kemudian ada perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di sini, karena kembali ke topik perkuliahan saya ini, jadi bicara mengenai subjek hukum. Jadi saya yakin di kelas ini tadi sudah mengetahui ya apa itu subjek hukum ya. Kembali ke yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Syarat seseorang itu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum kalau dilihat dari sisi usianya Mas berapa ya? Masih ingat nggak? 18 tahun, Pak. 18 tahun ya. Jadi kalian jangan gunakan ketentuan yang ada di dalam pasal, karena saya lihat di jawaban jawaban kuis yang hari Rabu minggu lalu itu masih ada yang menggunakan ketentuan pasal 330 dan juga pasal 1330 BW. Itu nggak bisa digunakan. Alasannya tahu nggak? Tahu, Pak. Apa? Karena ada asas itu Lex apa? Ini asas Lex Texan belum dapat ya? Udah Pak. Oh, udah. Lex posteriori legi inferiorio. Inferiori. Ya, atau disingkat Lex posterior ya. Jadi karena ada ketentuan hukum yang baru, maka ketentuan yang lama itu tidak diberlakukan, tidak dapat diberlakukan. Nah, kasusnya sama karena yang kita gunakan ketentuannya adalah pasal yang ada di dalam ketentuan undang-undang. Kalau bicara mengenai kedewasaan ya, itu adalah ketentuan pasal 47, silakan dibuka di Undang-Undang 174 atau Undang-Undang Perkawinan. Pasal 47. Ada yang mau membaca mungkin pasal 47? Ada yang sudah ketemu? Pasal 47. Saya udah ketemu, Pak. Ya, boleh dibaca, Mbak Valencia. Pasal 47, ketentuan-ketentuan dalam dalam 5 pasal yang lalu berlaku juga bagi bagi anak-anak luar kawin terhadap bapak dan ibu yang mengakui mereka. Itu, Pak. Pasal 47. BW kan, Pak? Wih, Undang-Undang 174. Oh, BW. astaga, maaf. Ya, BW-nya udah Wassalamualaikum itu buku 1 itu ya. Udah, Pak. Ya. Pasal 47 yang pertama, ayat pertama, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oke, sekarang lihat di pasal 50. Di pasal 50 bab 11 perwalian, pasal 50 ayat 1, anak yang belum mencapai
umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat 2, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ya, di dalam ketentuan pasal 47, jongto, ya tahu jongto ya? Apa jongto ya? Kalau di dalam ketentuan itu tulisnya JO titik gitu. Tahu nggak fungsinya JO titik itu? Dikaitkan, Pak. Ya, dikaitkan. Kalau itu satu pasal mengkaitkan pasal yang lain itu pakai JO titik. Tapi kalau yang dirujuk itu tidak hanya satu, lebih dari satu, pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Temennya Jo. JIS, Pak. JIS ya. Jadi JIS, Jongdis, dan Jongto. Kalau Jongto itu hanya menyebut dua pasal. Misalnya pasal 47 Jongto 50 Undang-Undang 174. Maksudnya adalah pasal itu berkaitan dengan pasal 47 itu berkaitan dengan pasal 50 gitu ya. Tapi kalau ternyata kalian merujuknya lebih dari dua pasal, kalian gunakan istilah JIS. Pakai JIS itu, JIS titik gitu ya. Jadi misalnya pasal 47 pasal 47 JIS titik 50,66 misalnya. Jadi JIS-nya cuma disebut sekali aja, nggak usah di JIS nanti najis gila nih nanti ya. Jadi cukup JIS satu tapi pasal di belakangnya bisa disebut lebih dari satu, itu JIS kalau merujuk lebih dari satu. Nah, masalahnya adalah di pasal 47 dan pasal 50 itu kan normanya negatif ya. Anak yang belum mencapai 18 tahun. Di situ bukan menyebutkan usia dewasa adalah 18 tahun, tapi orang atau anak yang belum. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Itu ada salah satu penafsiran hukum, saya ketik di chat aja, namanya adalah atau lebih dikenal dengan istilah ini aja. Maksudnya apa? Normanya itu dibalik. Jadi norma negatif dijadikan positif atau norma positif dijadikan negatif. Karena kalian mau mencari tahu apa itu subjek hukum, usia berapa subjek hukum itu, kalau kalian gunakan ketentuan pasal 47 Jungto 50 saja, kurang tepat. Gitu ya. Karena kalau bicara hukum ini kan tepat atau tidak tepat, gitu. Bukan salah atau benar. Ini. Nah, bagaimana caranya? Di depan kata pasal itu kalian sebutkan argumentum a contrario pasal 47 Jungto 50. Itulah dasar hukum bahwa seseorang mencapai usia dewasa adalah 18 tahun. Atau kalian nggak perlu menyebutkan argumentumnya, langsung aja a contrario pasal 47 Jungto 50 pasti orang udah ngerti. Yang dimaksud a contrario adalah argumentum a contrario. Sampai sini paham? Oke, sekarang silakan buka di pasal 66. Undang-undang yang sama. Undang-undang 174. Ada yang mau membaca? Sudah, Pak. Ya, sudah. Boleh Mas Faik dibaca pasal 66. 66. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerly White Book, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Welix Ordonansi Kristen Indonesia 1933 nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran, Regling of the Gemeente Weliken 1898 nomor 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, apa sih akibat hukumnya dari adanya ketentuan pasal 66 ini? Sepanjang telah diatur di dalam undang-undang ini, maksudnya undang-undang ini apa? Undang-undang apa?
UU nomor 1 tahun 1974. Berarti ketentuan yang ada di dalam BW, HOCI, dan juga GHR itu tidak berlaku. Jadi kalau kalian masih mencantumkan ketentuan yang serupa, karena ini bicara mengenai usia dewasa ya. Usia dewasa diatur di mana Undang-Undang 174 pasal 47 junto 50 dianggotariokan gitu ya. Tapi kalian masih menggunakan ketentuan pasal 330 dan juga 1330 yang mana di pasal 66 Undang-Undang 174 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Apakah dengan demikian ketentuan di dalam BW itu seluruhnya tidak berlaku? Jawabannya tidak. Sepanjang itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 174, ketentuan khususnya di buku 1 karena tentang orang ya di buku 1 itu masih dapat diberlakukan. Salah satu contohnya apa? Misalnya kalian bicara mengenai perjanjian kawin yang ada di dalam pasal 27 Undang-Undang 174. Perjanjian kawin itu hanya diatur di satu pasal saja di dalam Undang-Undang 174, yaitu di pasal 27. Yang mana kalau saya baca sendiri itu kurang jelas gitu. Ini bagaimana cara orang membuatnya? Apakah perjanjian kawin ini harus didaftarkan atau tidak gitu ya. Nah, jawaban dari situ itu ada di dalam Undang-Undang 1 tahun 74. Ada di dalam ketentuan buku 1 BW. Dengan demikian, ketentuan buku 1 BW itu masih boleh digunakan karena ketentuan di dalam Undang-Undang 174 itu belum mengatur. Itu yang dimaksud dalam asas lex posterior. Jadi sepanjang sudah diatur di undang-undang yang terbaru, maka undang-undang yang lama itu dinyatakan tidak berlaku. Saya mengutip pendapatnya Prof. Isna ini, nanti mungkin kalian di semester 2 bertemu dengan beliau di mata kuliah Hukum Perdata. Beliau menyebut ketentuan pasal 66 ini sebagai pisau bermata dua. Maksudnya apa pisau bermata dua? Satu sisi mematikan ketentuan yang ada dalam BW, HOCI, dan juga GHR. Sisi yang lain itu menghidupkan kembali. Contohnya apa ya? Tadi saya salah satu contohnya katakan pasal 27. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, saya kembali ke kasus yang siapa tadi namanya? Bella ya, Bella. Bella di sini tidak dapat dipidana karena dia tadi sudah jelas ya di argumentasi dan juga dasar hukumnya disebutkan oleh tiga kelompok yang presentasi tadi bahwa dia dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Tadi saya di kelompok 7 saya coba nyenggol-nyenggol sedikit gitu ya, ternyata dimasukkan di dalam analisisnya jadi kelompok 7. Cuma dilengkapi dengan kelompoknya Mas Yogi tadi ya, masalah alasan pembenar sama alasan pemaaf. Tadi sudah cukup jelas ya penjelasannya apa sih perbedaan alasan pembenar sama alasan pemaaf. Saya memberi contoh tadi di kelompok 7 itu karena bertanya, misalnya ada seseorang mau diperkosa gitu ya. Ada orang mau melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita. Karena seorang wanita ini membela dirinya gitu ya, misalnya entah ditendang atau diapain gitu ya. Sehingga menyebabkan seseorang ini meninggal dunia. Orang yang mau melakukan pelecehan ini meninggal dunia, maka walaupun dia menyebabkan matinya seseorang, berarti kan dia kalau di dalam hukum pidana masuk kategori 338 apa 340? 338 apa 340? 338. 338 ya, karena dia melakukan pembunuhan itu tidak direncanakan. Kalau di 340 kan sudah ada semacam peta jalannya dia membunuh kan, bagaimana caranya, entah diapain atau diapain. Ini kan dia secara spontan sehingga menyebabkan seorang meninggal. Tapi kan ada alasan pembenar atau pemaaf di sini. Dia melakukan pembunuhan itu. Alasan pembenar atau alasan pemaaf? Pemaaf, Pak. Pembenar apa pemaaf tadi? Pembenar, Pak. Pembenar, alasan pembenar. Dia dibenarkan karena dia membela diri. Itu apakah orang yang bersangkutan dipidana? Orang yang mau diperkosa tadi loh, dipidana nggak? Kalau kalian ini jadi hakimnya? Enggak, Pak. Ya enggak loh, dia membela diri gitu ya. Cuma ada kasus nanti mungkin di hukum pidana di semester 2
ada orang bela diri, sebenarnya dia sudah bisa melarikan diri, cuma sama dia itu tambah diterusin. Nah, ini kan berarti ada unsur kesengajaan di sini, itu lain cerita. Cuma kalau secara umum orang membela diri sehingga menyebabkan orang itu meninggal dunia, maka berdasarkan alasan pembenar seseorang itu tidak dipidana. Nah, kasus yang bela ini adalah alasan pemaaf karena dia tidak mampu melakukan perbuatan hukum di sini, sehingga dia tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Karena subjek hukum seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dia bisa dilihat dari unsur usianya sudah 18 tahun, atau dia sudah berusia 18 tahun tapi belum berusia 18 tahun tapi dia sudah pernah melangsungkan perkawinan, dan yang ketiga dia tidak berada di bawah pengampuan. Bella di sini berada di bawah pengampuan sehingga dia tidak masuk kategori subjek hukum, sehingga dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Cuma tadi menarik gitu ya. Loh, lalu bagaimana dengan meninggalnya siapa tadi, si pria itu ya, yang didorong sama si Bella. Nah, ini membuka peluang, ya ini tugasnya hakim ya. Jadi kalian ada kasus sederhana, ya tadi saya juga cerita ke kelompoknya Mas Kemal gitu ya. Ada kasus sederhana, tidak disebutkan ini sebenarnya isu hukumnya apa, tapi kalian belajar untuk mencari tahu gitu, sehingga kalian akan terbiasa. Kalau saya mengutip pendapatnya Prof. Peter Mahmud Marzuki itu kalian sering menyelesaikan kasus itu akan menimbulkan sense of justice gitu ya terhadap kasus yang ada di lingkungan sekitar. Kalau kalian cuma sekedar kuliah dengerin dosennya ngomong tapi nggak mau mencari tahu, ya akan repot sendiri. Kalian sekarang sarjana hukum itu di setiap universitas saya rasa ada ya, kecuali institut. Kalau universitas insya Allah fakultas hukum itu ada, tapi kalau institut kan teknik-teknik kan masa bicara hukum gitu ya, kan akan kesulitan. Nah, dengan adanya PBL ini, harapan saya itu kalian bisa menimbulkan sense of justice gitu ya. Untuk yang peristiwa hukum dan perbuatan hukum itu saya sudah membuat video, nanti di hari Jumat bisa kalian lihat sendiri gitu ya, cuma sederhana apa itu peristiwa hukum, apa itu perbuatan hukum. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan terkait kasus yang ketiga. Sudah jelas ya kalian kalau ditanya subjek hukum itu apa, objek hukum itu apa? Kalau objek hukum itu ada di tutorial yang kedua sebenarnya. Segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dan dapat dijadikan objek dalam hubungan hukum, Pak. Objek dalam perbuatan hukum yang dapat dinilai, ditambahin ya, yang dapat dinilai secara ekonomis. Jadi kalau misalnya udara ini kan sebenarnya objek ya, cuma kan nggak bisa dijual kecuali oksigen yang dijual dalam tabung itu kan lain cerita. Tapi kalau udara yang kita hirup, air yang ada di pegunungan yang secara alam itu sudah disediakan, itu bukan merupakan objek hukum. Tapi kalau segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan, ya kuncinya dua, memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan. Dipindah tangankan ini istilah konsep hukum ya, tapi nanti kalian dapat di semester depan. Dipindah tangankan ini bisa luas ya, mau dijual, mau ditukar menukar, mau dihibahkan, mau diwariskan sekalipun, itu masuk dalam kategori pemindahan hak atau dipindah tangankan. Atau kalau di dalam hukum perdata versinya Pak Sugeng itu diasingkan. Bendanya ini diasingkan untuk tujuan tak mau dijaminkan, mau dijual, mau ditukar menukar, mau dihibahkan, itu masuk dalam kategori pengasingan benda. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan yang terakhir ya. Jangan lama-lama karena sudah 2:30 yang ini sebenarnya nggak perlu di breakout sih, saya rasa kalian sudah bisa menyelesaikan kasusnya karena sudah mendapatkan teori di 3 tutorial sebelumnya. Cuma nggak apa-apa, saya bagi saja lebih kurang 15 menit ya. Bisa? Bisa lah ya. Breakout.
Halo semuanya. Halo. Halo. Bisa siapa yang mau jadi ketuanya dan notulennya? Kamu ya Rubennya? Saya ketua. Oke. Notulennya siapa? Siapa yang mau jadi notulen? Dika mau ya? Oke, boleh. Oke. Bisa share screen di isuhunya tadi. Nggak kelihatan nih. Nah, ini. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke. Oke, kalian kasih baca waktu 5 menit ya. Ya Ruben ya. Habis Iya, itu kita tentuin. Oke. Aman sih. Pengancaman. Udah ya teman-teman. 332 pengancaman. Udah ya? Udah nemu belum? Kalau dari aku sih pasal 369. Tentang pengancaman. Iya, pengancaman. Kayaknya tapi ini yang ditonjolkan itu suara-suara yang bikin ngilu itu apakah termasuk dalam kekerasan gitu sih? Iya, benar-benar. Kan apakah melakukan kekerasan gitu ya? Tadi yang pasalnya itu tadi pasalnya apa aja Cahya? Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Ayat 1. 368 ayat 1. Ada Pak Umar. Itu kayak mukul pakai memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini Raka ini mengancam dengan kekerasan atau enggak menurut teman-teman? Dia cuma membuat suara-suara. Menurutku enggak, belum ada kekerasan soalnya. Belum ada efeknya. Iya, kalau dari kasusnya sih belum ada kekerasan sih. Berarti masa penggelapan? Nggak bisa dibilang penggelapan juga karena si Dorothy nggak tahu nggak sih kalau uangnya udah diambil. Kalau pengancaman, kan diancam dia. Bakal dibuat suara yang merinding. Karena pertanyaannya kan apakah Raka melakukan kekerasan? Mungkin kita bisa bilang kalau dia diancam, tapi nanti kesimpulannya Raka tidak melakukan kekerasan. Ya nggak sih?
Iya. Iya, karena baru melakukan pengancaman, belum Iya. nggak ada unsur kekerasan di situ. Berarti nggak bisa dikaitin ke pasal 368 atau itu ya? Ini jadinya pakai pasal 368 nggak? Iya, Iya, tuh bisa masukin kok. aja. Pasal 368. Iya, 368 ayat 1. Itu ya? Ya. Oke. Langsung itu di Kekerasan sama penganiayaan beda ya? Nah itu. Sama nggak sih harusnya? Sama kok kelihatannya. 351 Angel. Oke. Bab 20 tuh ya? Sorry, pasal berapa tadi? 351. Mengakibatkan luka-luka. Sengaja merusak kesehatan. Sebenarnya penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dengan denda 8 bulan atau denda mengakibatkan luka-luka. Ini mengakibatkan luka-luka apa enggak? Enggak juga sih ya. Cuman ngilu sama merinding. Perbuatan mengakibatkan mati juga enggak. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Masuk nggak ya teman-teman? Aku kok ragu ya. Maksudnya disamakan sengaja merusak kesehatan tuh gimana sih? Kayak bikin nggak nyaman atau gimana gitu? Kalau nggak nyaman masuk sih kan dia bikin ngilu gitu. Itu yang itu ya. Ayat 4-nya ya. Iya. Coba kita buka jurnal aja. 351 ayat 4. Oh iya, kayaknya masuk sih ini di ini yang di bold ini. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan. Ini kayak tadi dia ngilu terus merinding gitu bisa masuk nggak sih? Harusnya nggak enak dan menderita. Sampai karena hal itu dia sampai ngasih PIN ATM harusnya benar-benar. Benar tuh. Masa nggak sih itu? Ya ini gosok cabai aja masuk penganiayaan kok ini. Ini istri menggosok cabai di wajah pacar suami. Wow. Kalau buat
kita yang nanti bikin kesimpulan rekomendasi itu enaknya ditulis apa langsung dari orang yang presentasi aja ngomong sendiri? Ditulis juga bagus sih. Karena bapaknya nanti lihat juga dihebatkan. Kalau ini kan jadi kalau 369 berarti udah melakukan gitu ya? 36 lah. Beda-beda kayak sama-sama ancaman tapi ancaman itu beda. Yang kasus ini kalau misalnya menurutku secara pribadi ya lebih masuk ke yang pasal 368 menurutku kalau aku. Kalau yang lain mungkin ada yang menambah? Pasal ancaman cuma di 368 atau tidak ada yang lebih detail? Kita perlu nyari yang buat pasal itu sih, yang definisi tentang kekerasan itu sendiri. Kan ini kan sudah pasal 89, tapi apakah nggak ada lagi yang tentang kekerasan? Jadi ini kita pakai 368 ya? Pakai 368 buat ngasih tahu kalau misalnya itu termasuk Tapi bentar-bentar, ancamannya si cowoknya Dorothy itu termasuk kekerasan nggak? Termasuk ya? Kayaknya kalau masih ancaman kekerasan verbal. Kekerasan jasmani ya? Jasmani lah. Kekerasannya bukan fisik, kekerasannya. Kekerasannya bukan fisik. Kekerasan verbal. Batin. Nah itu kita perlu nyari itu loh, yang pasal bahas tentang definisi kekerasan itu apa? Itu kita kayak paling perlu. Soalnya kalau misalnya pasal 89 itu kan nggak termasuk mengaktifkan fobia seorang. Nah itu aku juga mikirnya itu kayak itu trigger si Dorothy sesuatu. Itu Pak. Makasih Pak buat hintnya clue. Bisa tuh masuk katanya Pak Umar. Kenapa? Bisa tuh masuk. Maksudnya kayak mungkin Dorothy ini punya fobia. Bisa sih dia punya fobia itu ya. Apa ya fobia sama seorang mengerikan itu? Saya coba kita. Ponobia namanya. Apa? Ponofobia. Ponofobia. Coba tulis di chat ya, tolong. Ponofobia karena dengan suara yang keras. Oh tapi ini masuk suara yang keras ya, suara yang dapat membuat ngilu dan merinding. Itu bukan suara keras. Atau coba ini, menurut kalian gimana? Ini. Yang lainnya mungkin bisa tolong buat nyari pasal tentang nyari sama Pak Umar dikasih ini tuh ya, kalau misalnya mengakibatkan fobia seseorang. Kalau misal itu bisa dimasukkan di kekerasan ya masukin aja buat penguat gitu. Tapi kan ini bukan masuk di sananya, ini baru ancaman menurut saya. Kalau dia belum ya tulisannya sih gitu sih, kakak kemudian mengancam Dorothy, tapi itu belum ya, belum lakukan. Dijelasin ininya sebagai penanda kekerasan yang mana, ancaman yang mana. Soalnya yang dipertanyakan sama Dorito kan Dorito. Kamu suka makan snack ya kamu? Dorothy. Doritos lah. Ini kalau misal suami istri kan KDRT bisa aja. Ini kan pacaran, haram. Halal. Jadi ya udah itu dijawab dulu. Apakah perbuatan tersebut Dorothy bertanya apakah Raka melakukan kekerasan? Kalau menurutku sih enggak. Iya, menurut saya juga enggak. Enggak sih. Tapi ancaman kan harus dijelasin. Ya, tapi ya udah berarti itu penulisannya itu tidak
tidak melakukan kekerasan tapi melakukan ancaman. Terus kenain aja pasalnya, cantumin pasalnya gitu. Ya, melakukan ancaman kayak gitu. Terus itu pasal 368 itu yang ayat 2-nya nggak perlu. Ayat 2-nya bisa dihapus saja. Terus setelah itu tidak melakukan kekerasan tapi melakukan ancaman. Definisi ancaman dilihat, definisi ancaman ditinjau dari pasal 368 KUHP. Itu KUHP-nya belum tertulis, masih baru pasal 368 aja. Pasal 368-nya mana tuh KUHP? Oke. Tidak melakukan kekerasan tapi melakukan ancaman. Yang mana definisi dari ancaman sendiri, definisi dari ancaman sendiri dapat ditinjau dari pasal 368 KUHP. Di pasal 368 ayat 1 yang dari atau ancaman kekerasan sampai barang itu di bold, ditebelin. Kayak penegas aja gitu. Coba tolong scroll ke atas. Yang sampai kalimat. Oke, cukup. Jadi ntar Krishna kalau misalnya jelasin fokus ke ini aja kan, apa kekerasan atau tidak. Untuk pasal kekerasan tidak bisa dibuktikan, melainkan lebih ke pengancaman tadi di pasal 368 sama yang kayak dijelasin sama Mas Kemal tadi. Ya. Tadi gimana Mal? Gini, jadi kan pertanyaannya kan apakah Raka ini melakukan kekerasan, gitu kan? Sebenarnya kekerasan ini dimaksudkan segala perbuatan apa yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Jadi gede, memukul dengan tangan atau dengan segala macam. Nah ini kan enggak kekerasannya. Ini kan enggak. Tapi dia dalam kasus ini di 335 di 335 ini ada yang namanya ancaman kekerasan. Jadi ada yang memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan. Nah, apa sih kekerasannya dari Raka ini bisa dikatakan bahwa menggunakan suara-suara yang menggelikan itu tadi. Nah, juga di dalam 368, orang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri. Nah, menguntungkan diri sendiri ini adalah meminta PIN ATM-nya itu, melawan hak, memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu bla 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 dan itu seterusnya. Itu maksudnya ya berarti dia memaksa untuk meminta PIN ATM yang bukan miliknya. Meskipun tidak masuk di meskipun kita nggak kan kita nggak fokus pada apakah dia mengambil uangnya. Jadi nggak bisa masuk di pencurian. Cuman ini berarti memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri. Jadi maksudnya dia minta barang yang dia bukan uang, dia PIN. Meskipun dia bisa memiliki uang, tapi tidak bisa dimasukkan ke 368. Meskipun bentar. Aku jadi izin soalnya ada Pak Umar Mukhtar. Jadi gini, pasal pencurian itu pasal berapa? Aku tak keluar. Jangan Pak. Jangan Pak. Biar lebih. Jangan Pak. Udah pasti kan udah dibuat beli rokok dan miras sama Raka. Berarti nggak perlu ya? Aku langsung berarti ini tetapi belum bentuk dugaan gitu, masih bentuk dugaan. Atau ini aku hapus ya? Udah bentuk ancaman tapi belum bentuk kekerasan gitu. Berarti ancaman udah bentuk pemerasan. Oke. Kalau sepemahamanku itu yang dugaan itu yang pemerasannya, kalau yang kekerasannya itu udah terjadi gitu loh. Iya, udah terjadi soalnya kan udah dikasih tahu PIN-nya. Oh, kalau gitu ya, kita nggak perlu ya. Berarti nggak perlu ditulis dugaannya. Ya.
Gini aja kali ya. Gimana? Boleh. Oke, lanjut sebentar. Ini berarti maka ketentuan dasarnya adalah. Nah, baru di sini kan penafsiran kami temukan bahwa kasus tersebut adalah kekerasan psikologis. Berarti di sini apa perlu kita jelaskan? Yang sifatnya pasti adalah bentuk pengancamannya, tetapi pemerasan itu belum gitu, belum dapat dibuktikan. Apa tambahin apa perlu? Nggak usah. Tapi pemerasannya tuh udah yang itu loh, yang mengambil uang dari ATM dan membeli rokok serta minuman keras itu kan udah ada berarti. Cuman si Dorothy itu belum tahu apa Raka itu udah ambil atau belum gitu. Oh, berarti gitu aja. Kita nggak perlu tulis dua-duanya karena kan sudah dibuktikan ya kan. Tapi kan yang paling di sini kan ditanya melakukan ancaman. Nah, di sini melakukan kekerasan. Berarti di sini kan ancaman kekerasan berupa suara. Gitu ya? Oke. Oke. Itu kamu tambahin jadi kekerasan psikologis ya, biar lebih spesifik gitu. Tapi di undang-undang tulisannya psikis, ditulis psikis atau psikologis? Iya, psikis maksudnya. Ya. Oke, ini karena kita terbatas oleh waktu ya. Saya masuk di ruang ini beda-beda gitu ya jawabannya, tapi nggak masalah, itu malah lebih bagus gitu ya. Cuma untuk yang keempat ini saya tidak akan menjelaskan ya, jadi silahkan kalian berkreasi sendiri terkait dengan tutorial yang keempat, karena ada ya, karena ini pertemuan terakhir saya di A2, saya ada yang kelewat terkait dengan apa tadi ya, yang tadi di tutorial yang ketiga terkait dengan penggunaan pasal 1365 perbuatan melanggar hukum. Tadi saya lupa kelompok berapa tadi yang presentasi. 1365 yang perbuatan melanggar hukum. Jadi hati-hati kalau di dalam bicara mengenai hukum pidana, hukum perdata itu perbuatan melanggar hukum, bukan melawan hukum ya. Kalau melawan hukum itu mungkin kalian baca di artikel entah di blognya orang atau di websitenya tertentu melawan hukum. Cuma kalau melawan hukum kadang ditanya gitu ya sama saya, melawannya pakai alat apa gitu. Tapi kalau melanggar kan berarti dia melanggar ketentuan di dalam sebuah pasal gitu ya. Nah, silakan kalian buka ketentuan di BW pasal 1234. Udah ketemu? 1, 2, 3, 4. Ada yang mau baca nggak? Satu, 2, 3, 4 ya Pak, bagian ke-1. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ya, itu disebut sebagai prestasi ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar prestasi, lawannya adalah wan prestasi. Tahu tulisannya wan prestasi? Nulisnya tahu gimana? Atau saya tulis di chat ya. Gini? Bukan. Betul gitu? Salah, Pak. Wan prestasi ya, yang benar yang ini tadi, yang di chat sama Mas Rahman ya, wan prestasi. Berarti dia melanggar prestasi. Prestasi adalah hal yang harus diperbuat oleh lawan kontrak. Prestasi dan wan prestasi itu berasal dari perjanjian, sebagaimana yang kalian sebutkan di tutorial sebelumnya, bicara mengenai ketentuan pasal 1320 BW. Nah, prestasi itu dibagi menjadi 3, sebagaimana tadi dibaca oleh Mbak Sabrina, di pasal 1, 2, 3, 4. Yang ingatnya gampang ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah prestasi. Ada 3 macam. Yang pertama apa? Pertama apa? Memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Contohnya,
saya sama Mas Kemal jual beli HP misalnya. Prestasinya saya selaku penjual adalah memberikan sesuatu, yaitu memberikan handphonenya ke Mas Kemal. Prestasinya Mas Kemal juga sama, memberikan sesuatu, yaitu uang kepada saya. Itu adalah prestasi memberikan sesuatu. Prestasi yang kedua, buat sesuatu. Berbuat sesuatu. Ada yang bisa kasih contoh prestasi berbuat sesuatu? Ada yang tahu? Bisa ngasih contoh? Ini sering loh biasanya kalian melakukan, ya apalagi kalau ini misalnya kalian sudah kuliah offline, datang ke fakultas, itu yang ngekos biasanya sering melakukan ini. Apa yuk kira-kira? Datang ke tempatnya laundryan baju, misalnya kalian nyuci baju kotor kalian, nyerahkan baju ya ke apa ini namanya ya, laundryan itu. Maka si laundrynya ini punya kewajiban untuk berbuat sesuatu. Apa itu berbuatnya? Nyuci baju. Baju, Pak. Gitu ya. Itu masuk dalam kategori prestasi berbuat sesuatu. Atau misalnya di sini ada penyanyi di kelas ini, bakat-bakat penyanyi. Nah, kalian diundang menjadi penyanyi di sebuah perkawinan gitu ya. Nah, sudah dibayar, ya apa yang harus dilakukan, atau prestasi apa itu? Ya berbuat sesuatu, apa ya, nyanyi. Kalian sudah dibayar tapi nggak nyanyi, ya berarti kalian nanti dikategorikan sebagai one prestasi di sini. Dan yang ketiga adalah prestasi berupa tidak berbuat sesuatu. Contohnya apa? Tidak ya. Gimana Mas Rahman? Non-disclosure agreement. Contohnya? Nggak membocorkan nggak membocorkan data rahasia atau apa gitu, Pak. Ya bisa masuk di situ. Yang sering-sering dilakukan aja deh. Itu kan kayaknya terlalu jelimet. Kayak melakukan penitipan barang di suatu pusat perbelanjaan mungkin, Pak. Terus? Kan kita menitipkan barang dan yang kita titipkan itu hanya untuk melindungi barang kita aja, dan dia tidak melakukan hal apapun untuk atas barang kita gitu. Tidak boleh ngapa-ngapain terhadap benda yang dititipkan gitu ya. Iya, benar, Pak. Ya, oke, yang lain mungkin mau memberikan contoh prestasi yang tidak berbuat sesuatu. Tidak boleh membawa teko listrik waktu ke kosan, Pak. Biasanya tidak boleh itu kalau di kos-kosan. Listriknya habis banyak. Sorry, Mbak Melinda tadi. Nggak boleh bawa teko listrik waktu di kos-kosan, Pak. Soalnya listriknya habis banyak nanti. Tidak boleh membawa teko listrik pada saat di kos-kosan gitu ya. Ya, bisa masuk. Ya, kalian contohnya gampang ya untuk 3 itu. Jadi prestasi itu yang 3 macam itu, orang yang melanggar prestasinya disebut sebagai orang prestasi. Nah, sekarang kalian hubungkan tadi, ini cuma masih mukadimahnya, sama 1365, perbuatan melanggar hukum. Nah, kira-kira sama nggak sih one prestasi sama perbuatan melanggar hukum itu? Sama nggak? Berbeda, Pak. Iya, beda, Pak. Bedanya apa, Mas Rahman? Kalau yang one prestasi itu kan antara 2 orang, jadi tanggung jawabnya cuma istilahnya sama orang yang perjanjian tersebut, yang dalam perjanjian tersebut. Kalau melanggar hukum itu bisa dipidanakan. Perbuatan melanggar hukum bisa dipidana. Ya. Kalau one prestasi? Sepertinya nggak bisa ya, Pak. Saya kan lingkupnya apa? Lingkupnya? Perdata. Kalau perdata bisa dipidanakan nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Mbak Sabrina mungkin tadi mau ngasih contoh. Iya, mau izin menambahkan tadi, Pak. Oh, iya. Kan kalau misalnya kayak one prestasi itu kan kita tidak melakukan kerugian, Pak. Apa ya, ibaratnya kalau kita itu hanya dititipkan tidak melakukan apapun atas barang itu, kan kalau disebutkan di 1365 tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
seorang lain. Orang buat prestasi emang nggak rugi. Misalnya gini deh, Mbak Sabrina ini mau kawin misalnya sama seseorang, ngundang saya sebagai penyanyi. Mbak Sabrina udah bayar saya. Terus waktunya Mbak Sabrina resepsi, saya nggak datang. Atau saya datang tapi nggak nyanyi. Rugi nggak Mbak Sabrina? Rugi, Pak. Lah iya, kan masuk berarti one prestasi. Ayo, ada yang mau ngasih contoh? One prestasi sama perbuatan melanggar hukum. Ini udah yang 1 menit. Ya, ayo cepat-cepat. Ya, kalau menurut saya kalau perbuatan melanggar hukum itu ya melanggar hukum, melanggar apa yang ada di undang-undang yang berlaku secara umum. Kalau one prestasi itu hanya berlaku ketika ada perjanjian antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dan seorang itu melakukan one prestasi, atau setidaknya mereka hanya melanggar apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Tapi kalau melanggar hukum ya melanggar KUHP, melanggar BW seperti itu, Pak. Kalau perjanjiannya dibuat secara lisan, apakah itu bisa masuk kategori one prestasi, Mbak Angel? Tadi kan Mbak Angel bilangnya fokusnya ke dalam perjanjian yang tertulis antara dua pihak. Kalau perjanjiannya lisan? Ya bisa sih, Pak. Maksud saya lebih ke esensinya lebih ke itu hanya perjanjian antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Oke, ya ini saya luruskan ya. Perjanjian yang ada di dalam DW itu tidak melulu bicara mengenai perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis itu juga masuk dalam kategori perjanjian. Jadi baik itu lisan maupun tulisan itu masuk dalam kategori perjanjian ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya dosennya pernah bikin perjanjian enggak? Ini yang satu kelas ini yang belum pernah bikin perjanjian siapa wis? Ini kan ada berapa ini? 61 mahasiswa. Ada yang belum pernah bikin perjanjian enggak? Belum pernah ya yang saya tanyakan. Ini ada yang raise hand mungkin? Oh enggak ada yang raise hand malah. Belum pernah bikin perjanjian? Berarti sudah pernah semua ya? Sudah pernah. Kalian datang ke toko kelontong itu aja sudah masuk perjanjian gitu. Karena lisan maupun tertulis itu masuk dalam kategori perjanjian. Kuncinya adalah tadi sudah benar sebenarnya yang disampaikan Mbak Angel. Kuncinya adalah perjanjian. Kalau itu one prestasi berarti berasal dari perjanjian. Ada perjanjian terlebih dahulu. Orang yang melanggar itu digugat menggunakan gugat one prestasi. Ya, jadi kuncinya di perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu, tapi menyebabkan kerugian, maka itu masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum. Saya kasih contoh. Ini ada yang orang Surabaya di sini. Orang Surabaya mungkin raise hand. Ada? Ya, Mas Rahman, dari mana Mas Rahman? Rumahnya daerah mana? Pucang, Pak. Pucang. Nah, Pucang berarti pernah ngelewatin Fakultas Hukum ya? Kan deket. Oh iya, pernah, Pak. Nah, misalnya Mas, tapi Pucang deh. Mas Rahman tinggal di Gubeng Airlangga misalnya. Ngekos di situ, biar lebih dekat dengan fakultas misalnya. Waktu mau ke Fakultas Hukum nyebrang nggak? Nyebrang, Pak. Oh, nyebrang. Harus nyebrang dulu baru nyampe di Universitas Airlangga gitu ya. Nah tiba-tiba pada saat Mas Rahman ini mau kuliah jam 7:30 pagi karena Mas Rahman ini malamnya misalnya begadang ngerjakan tugas apa gitu ya, bangunnya kesiangan, akhirnya buru-buru nyebrang ke Universitas Airlangga, tiba-tiba dari arah mana itu, arah selatan, Mas Rahman ditabrak sama seseorang. Misalnya, ya saya nggak doain Mas Rahman ditabrak, ya saya ngasih contoh aja, gitu ya. Tak doakan sehat selalu Mas Rahman Maulana. Misalnya ditabrak, apakah dengan demikian Mas Rahman yang ditabrak sama orang itu, ini tapi saya tidak bicara besar melawan kecil, kecil melawan besar. Ya. Kalau misalnya Mas Rahman sama sepeda motor, mesti yang disalahin sepeda motor sama mobil, yang disalahin mesti mobil. Walaupun sebenarnya belum tentu seperti itu ya. Ini di luar konteks itu, saya tidak mau menimbulkan isu-isu yang bikin pertengkaran di dalam kelas ya. Misalnya gini, Mas Rahman tadi nggak salah sebenarnya. Mas Rahman itu sudah nyalakan apa itu namanya tetot itu kan ada tetot ya di depannya. Apa sih namanya tetot itu? Ya itulah kalian ngerti lah yang saya maksud. Saya nggak perlu menyebutkan. Nah sudah nyalakan, sudah warna hijau, Mas Rahman nyebrang ternyata ditabrak sama orang sampai dengkulnya
lecet-lecet misalnya. Nah, Mas Rahman di sini anggap satu kelas ini merupakan Mas Rahman. Mas Rahman gugatnya wan prestasi atau PMH? Yang kedua. Apa? Gimana? Yang kedua, yang PMH ya, harus PMH lah, enggak boleh wan prestasi. Tidak dimungkinkan opsi wan prestasi di sini. Kenapa? Karena apakah mungkin Mas Rahman itu sudah janjian sama yang sepeda motoran tadi? Nanti aku jam 7:25 mau nyabrang, tabrakan ya. Kan nggak mungkin lah kayak gitu. Ya pasti gugatannya adalah gugatan perbuatan melanggar hukum di sini. Bisa ya bayangin ya. Jadi kuncinya adalah di perjanjian. Kalau itu ada perjanjian terlebih dahulu, maka itu masuk dalam kategori uang prestasi. Tapi kalau tidak ada perjanjian, masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum. Oke? Jelas kuliah hari ini? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas atensinya hadir pada kuliah siang hari ini menjelang sore gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak, mohon maaf Pak. Berarti hari Jumat tidak ada ini ya Pak kelas? Hari Jumat saya ada acara lain. Jadi pengganti dari kuliah yang saya record tadi. Bicara mengenai peristiwa dan perbuatan hukum. Kalau semisal ada hal-hal yang masih mau bingung gitu ya, silakan di chat WA saya, nggak masalah. Mohon maaf Pak, itu yang kemarin objek hukum itu ya Pak, yang harusnya pertemuan ke-16 ya Pak? Ya, itu seharusnya kan saya balik. Kalian baca yang peristiwa dulu, baru Jumat itu PBL. Nah, karena Jumat ini ada tugas dari universitas, nggak bisa saya tinggalkan karena offline, jadinya saya tukar jadwalnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalian bisa menjawab apa yang tadi di tutorial itu, saya seneng gitu ya. Jadi walaupun belum dengerin, kayaknya sudah ngerti gitu apa materi yang saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sehat-sehat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.